Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Apa kabar anak-anak? Semoga hari ini kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Anak-anak, jangan lupa sebelum belajar, marilah kita berdoa agar ilmu yang kita pelajari hari ini dapat bermanfaat bagi diri kita. Anak-anak, hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita. Hari ini kita akan belajar tema 2, subtema 2, pembelajaran 5. Apa saja yang akan kita pelajari hari ini? Hari ini kita akan belajar macam-macam penyakit pada sistem pernafasan kita. Dan yang kedua, kita juga akan membuat pertanyaan menggunakan kata tanya adik Simba. Dan yang terakhir, kita akan belajar macam-macam tarian daerah beserta propertinya. Yuk kita ikuti bersama-sama materinya. Anak-anak, penyakit pertama yang mengganggu sistem pernafasan pada manusia adalah emfisema. Apa ya emfisema itu? Emfisema adalah penyakit pada paru-paru, di mana paru-paru akan mengalami pembengkakan karena pembuluh darah pada paru-paru kemasukan udara. Jadi itulah yang dinamakan dengan emfisema. Penyakit yang kedua adalah asma. Nah, anak-anak, asma ini sudah kita pelajari di pembelajaran 1 kemarin ya. Asma merupakan kelainan penyumbatan saluran pernafasan yang disebabkan karena alergi. Nah, alergi-alergi ini disebabkan karena alergi debu, alergi bulu, ataupun perubahan cuaca. Biasanya ketika udara sangat dingin sekali, itu menyebabkan penderita asma akan kambuh asmanya. Nah, kelainan ini dapat diturunkan dan juga dapat kambuh jika suhu di suatu lingkungan cukup rendah atau keadaannya sangat dingin ya. Anak-anak, penyakit yang ketiga adalah kanker paru-paru. Nah, kanker paru-paru ini adalah merupakan penyakit yang paling berbahaya. Sel-sel kanker pada paru-paru ini terus tumbuh dan tidak terkendali. Nah, penyakit ini lama-kelamaan dapat menyerang ke seluruh tubuh anak-anak. Nah, salah satu pemicu dari kanker paru-paru ini adalah kebiasaan merokok. Jadi, anak-anak, kalian apabila berada di dekat orang yang sedang merokok, lebih baik anak-anak segera menjauh. Karena asap rokok yang kalian hirup itu juga sangat berbahaya bagi kesehatan organ pernafasan kalian. Penyakit pada pernafasan yang selanjutnya atau yang keempat adalah TBC. Nah, TBC ini merupakan singkatan dari tuberkulosis. Nah, tuberkulosis ini merupakan penyakit paru-paru yang disebabkan oleh Mycobacterium tuberculosis. Nah, bakteri ini menyebabkan bintil-bintil pada dinding alveolus. Nah, jika penyakit ini menyerang dan dibiarkan semakin luas, maka akan menyebabkan sel-sel pada paru-paru menjadi mati anak-anak. Akibatnya, paru-paru akan menguncup atau mengecil. Nah, hal tersebut menyebabkan para penderita TBC napasnya seringkali terengah-engah. Jadi susah sekali untuk bernafas secara normal, itu susah karena paru-parunya jadi sudah mengecil. Penyakit yang selanjutnya adalah bronkitis. Bronkitis ini juga sudah kita pelajari di pembelajaran sebelumnya. Nah, bronkitis ini merupakan gangguan pada cabang batang tenggorokan atau seringkali kita sebut dengan bronkus ya. Nah, akibatnya karena adanya infeksi pada bronkus tersebut. Gejalanya adalah penderita mengalami demam dan menghasilkan lendir yang menyumbat batang tenggorokan. Akibatnya penderita mengalami sesak napas karena udara yang akan masuk ke dalam paru-paru terhalang oleh lendir yang terdapat di bronkus. Penyakit yang selanjutnya adalah influenza atau seringkali kita dengar dengan sebutan flu. Nah, flu ini merupakan penyakit yang disebabkan oleh virus.
Nama virusnya adalah influenza. Nah, penyakit ini timbul dengan gejala biasanya bersin-bersin, hidung tersumbat atau pilek, dan juga biasanya seringkali disertai oleh demam. Baiklah anak-anak, itulah tadi tambahan dari penyakit-penyakit yang mengganggu pada sistem pernafasan manusia. Sekarang coba anak-anak dibuka buku paketnya halaman 81 sampai 82. Nah, anak-anak silahkan membuat pertanyaan yang terkait dengan bacaan tentang jenis-jenis penyakit yang menyerang saluran pernafasan pada manusia. Nah, anak-anak membuat sesuai dengan tabel yang terdapat dalam buku tersebut ya. Anak-anak, salah satu aktivitas yang dapat menjaga sistem pernafasan kita adalah menari. Dengan menari, berarti kita telah mengaktifkan tubuh kita untuk terus bergerak dan juga dapat melatih pernafasan. Nah, ada berbagai macam jenis tarian yang selalu menggunakan properti. Nah, properti ini masih ingat ya, digunakan untuk memperjelas maksud atau ide yang ingin disampaikan melalui tarian tersebut. Nah, salah satu contohnya adalah tari melinting ini. Nah, tari melinting ini berasal dari Lampung. Nah, properti yang digunakan adalah kipas. Tari yang selanjutnya adalah tari gendewa atau gendewo ya kalau di bahasa Jawa kan. Nah, tari gendewa ini berasal dari Provinsi Yogyakarta. Nah, bisa anak-anak lihat tari gendewa ini menggunakan properti busur panah dan juga menggunakan anak panahnya ya. Tarian yang selanjutnya adalah berasal dari Jawa Tengah. Nah, nama tarian ini adalah tari Gambyong Parianom. Anak-anak bisa lihat properti tari yang digunakan dalam tarian ini adalah sampur ya, sampur atau selendang. Tarian yang berikutnya berasal dari pulau paling timur di Indonesia ya, berasal dari Papua. Nah, anak-anak, nama tarian ini adalah tari perang. Tari perang ini propertinya menggunakan busur panah. Baik anak-anak, sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya.